Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada kali ini saya akan kembali mengajarkan cara mudah menentukan FPB dan KPK. Cara mudah menentukan FPB KPK dari 2 dan 3 bilangan. Ada beberapa cara untuk menentukan FPB dan KPK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian pernah belajar di sekolah, ya. Kalian mempelajari bagaimana menentukan FPB KPK dengan menggunakan teknik sengkedan, ya. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan FPB KPK dengan menggunakan pohon faktor. Mudah-mudahan nanti apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian pahami. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk ke soal FPB dan KPK, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Mungkin ada ya di antara kalian yang sudah mengenal bilangan prima, atau mungkin ada yang lupa, atau mungkin ada yang belum mengenal. Namun dalam video ini sekilas akan saya jelaskan. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor dan bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, sebagai contoh di sini 2. Kita lihat 2 memiliki faktor 1 dan 2. Nah, jadi dia memiliki dua faktor. Dan 2 hanya bisa dibagi dengan 2. Lalu 3. Nah, 3 di sini hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan 3. Dan 3 itu hanya bisa dibagi dengan 3. Nah, itu yang dikatakan bilangan prima. Bagaimana bilangan yang bukan prima? Sekarang kita lihat bilangan yang bukan prima. Ya, contoh 6. 6 faktornya adalah 1, 6, lalu 2, 3. Jadi dia memiliki lebih dari dua faktor. Dan 6 bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Serta bisa dibagi 6 dan 1. Nah, jadi sekali lagi, bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor dan hanya dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contoh lain bilangan prima, umpamanya 19. Ya, 19. Nah, 19 ini hanya dapat dibagi dengan 19 atau dengan bilangan itu sendiri. Dan dia memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 19. Nah, mungkin nanti kalian akan dapat menentukan bilangan prima yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan. Bagaimana menentukan pohon faktor. Ya, dari pohon faktor ini nanti kita akan membuat yang namanya faktorisasi prima. Lalu kita lihat di sini 16. Ya, 16. 2 dikali 8. Ya, berarti 2 dikali 8, 16. Nah, jadi kita tempatkan di kaki sebelah kiri 2 dan kaki sebelah kanan 8. Jadi kita anggap di sini kaki kiri dan di sini kaki kanan. Lalu 8 itu adalah perkalian antara 2 dan 4. Lalu 4 perkalian antara 2 dan 2. Lalu kalian perhatikan apabila nanti, perhatikan sekali lagi penekanannya, apabila kaki kanan, ya kaki yang kanan yang sebelah sini, ya itu sudah merupakan bilangan prima, artinya pohon faktor selesai. Ya, sekali lagi, apabila kaki kanan sudah bilangan prima, artinya pohon faktor sudah selesai. Nah, sekarang kita tentukan faktorisasi primanya. Nah, di sini kita lihat faktorisasi primanya itu adalah kaki-kaki yang sebelah kiri
dan kaki kanan yang terakhir. Oke. Jadi di sini ada duanya, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi artinya di sini adalah 2 pangkat 4. Lalu apakah kita harus memulai dengan 2? Ya, kita boleh menentukan kaki-kaki tersebut dengan bilangan-bilangan yang lain, terutama bilangan yang dapat mengali bilangan tersebut. Contoh 16. 16 ini bisa dikali dengan 4 dan 4. Boleh. Jadi ini bebas buat kalian. Ya, 4 dan 4. Lalu 4 di sini adalah 2 kali 2 dan 4 di sini sama 2 kali 2. Ya, jadi nanti hasilnya sama. Jadi 2 di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, artinya kaki kanan di sini sudah merupakan bilangan prima, artinya selesai. Nah, jadi apabila kalian menggunakan cara seperti ini dengan mengurut dari bilangan prima yang terkecil, ya, dengan yang menggunakan seperti ini, itu sama saja hasilnya nanti. Faktorisasi prima yang dibentuk adalah sama. Lalu sekarang kalian perhatikan bilangan 24. 24, 2 dikali 12. Lalu 12, 2 dikali 6. Dan 6, 2 dikali 3. Oke, berarti jadi faktorisasi prima yang dibentuk adalah 2-nya ada 1, 2, 3. Artinya di sini adalah 2 pangkat 3. Lalu dikali dengan 3. Ya, lalu dikali dengan 3. Nah, terus kalian bertanya, Pak, boleh tidak seandainya saya mengali 24 pertama kali dengan bilangan yang lain? Boleh, asalkan itu menghasilkan 24. Ya, contoh 4 kali 6. Ini 4 kali 6 adalah 24. Lalu yang 4 ini kita pecah, ya, kaki kiri kaki kanan 2 kali 2. Dan yang 6 2 kali 3. Ya, sehingga nanti hasilnya pun akan sama, yaitu 2-nya ada 3 dan 3-nya ada 1. Sehingga sama nanti. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, itu pengertian bagaimana kita menentukan sebuah pohon faktor nanti yang akan menghasilkan faktorisasi prima. Ya, baik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan EPB dan KPK dari dua bilangan. Di sini dua bilangan tersebut di dalam contoh adalah 24 dan 36. Nah, kita pertama kali bentuk terlebih dahulu faktorisasi primanya. 24, 2 kali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dari sini ya. 2-nya ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Lalu dikali dengan 3. Nah, kemudian 36. Nah, 36 yang pertama kita kali 4 dikali 9. Lalu 4, 2 kali 2, dan 9, 3 kali 3. Sehingga nanti kalian perhatikan 2-nya ada 2 kali sehingga menjadi 2 pangkat 2. 3-nya ada 2 kali menjadi 3 pangkat 2. Nah, setelah terbentuk faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut, kita menentukan EPB dan KPK-nya. Nah, di sini kalian perhatikan aturan dalam menentukan EPB dan KPK. Untuk aturan dalam menentukan EPB KPK, yang pertama, memiliki faktor prima yang sama dari semua bilangan. Jadi, kalau ada dua bilangan di sini, dia harus sama, memiliki faktor yang sama. Ya, 24 memiliki faktor 2 dan 36 memiliki faktor 2. Ya, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, memilih dan mengalihkan faktor prima yang memiliki pangkat terkecil. Nah, di sini dari faktor 2 tadi, di sini 2 pangkat 3 dan di sini 2 pangkat 2. Jadi yang kita pilih adalah 2 pangkat 2. Lalu kita tempatkan di sini, 2 pangkat 2. Sekarang kita pilih yang mana nih? 3 atau 3 pangkat 2? Yang kita pilih adalah 3. Ya, karena yang kita pilih adalah yang memiliki pangkat yang paling kecil. Nah, sebetulnya di sini 3 pangkat 1 karena nggak ditulis ya. Yang ditulis mulai dari pangkat 2. Lalu kita tempatkan di sini. Ya, sehingga hasilnya untuk EPB adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 12. Ya, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2.
Kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ya, ini pelajaran tentang bilangan-bilangan yang nanti akan kalian pelajari berikutnya. Oke. Jadi sekali lagi 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Oke. Nah, sekarang aturan dalam menentukan KPK. Nah, yang pertama mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jadi mengalihkan dia. Ya, bebas dia mengalihkan. Namun, nah di sini maaf, ini peraturan yang kedua ya, seharusnya pilih faktor prima yang memiliki pangkat terbesar. Jadi kalau yang EPB kita pilih pangkat yang kecil, kalau KPK kita pilih pangkat yang besar. Nah, sekarang kita pilih yang 2 pangkat 3 untuk KPK. Lalu kita pilih 3 pangkat 2. Ya, sehingga hasilnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu adalah 8 dan 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 4. Ya, 4 kali 2 8. Lalu 3 pangkat 2 3 kali 3 9. Nah, jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, itulah penjelasan untuk menentukan EPB dan KPK dari dua bilangan. Nah, aturan penentukan EPB dan KPK nanti berlaku untuk semua bilangan. Ya, maksudnya untuk menentukan bilangan-bilangan yang lain dari 2 faktor ya atau 3 faktor ya. Maaf, dari 2 bilangan atau 3 bilangan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan EPB dan KPK dari 3 bilangan. Nah, di sini kalian perhatikan bilangan tersebut adalah 16, 18, dan 24. Kita bentuk ya faktorisasi primanya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. 16 2 kali 8, 8 2 kali 4, 4 2 kali 2. Sehingga terbentuklah faktorisasi prima dari 16, 2 pangkat 4. Ya, karena 2-nya ada 4 kali. Lalu 18, 2 kali 9, dan 9 3 kali 3. Kita bentuk faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 24, 24 2 kali 12, 12 2 dikali 6, dan 6 2 kali 3. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali dan dikali 3. Lalu sekarang kita perhatikan bagaimana aturan tadi yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Untuk EPB memilih pangkat yang paling kecil dari faktor-faktor yang sama. Nah, sekarang kita lihat. 16 punya 2, 18 punya 2, dan 23 juga punya 2. Nah, di sini kita pilih ya. Jadi kita pilih adalah yang 2. Nah, jadi di sini yang kita pilih adalah 2. Lalu bagaimana dengan 3? 3 tidak ada di 16 ya. Karena aturannya harus dimiliki oleh ya di ketiga bilangan tersebut apabila kita menentukan EPB dan KPK dari 3 bilangan. Nah, karena 3 tidak ada di 16 maka maka 3 tidak boleh diikut sertakan. Oke, jadi EPB-nya adalah 2. Lalu KPK. KPK yang kita pilih dari 2 pangkat 4, 2 dan 2 pangkat 3 yang kita pilih adalah 2 pangkat 4. Kenapa? Karena tadi aturan dari KPK adalah kita memilih faktor yang memiliki pangkat yang terbesar. Jadi yang kita pilih adalah 2 pangkat 4. Lalu tadi dijelaskan KPK itu mengalih semua. Ya, walaupun tidak ada di ketiga bilangan. Beda nanti dengan EPB. Nah, jadi yang kita pilih adalah pangkat yang terbesar ya dari 3 dan 3 pangkat 2. Jadi yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Sehingga apabila dikalikan 2 pangkat 4 itu kan 16 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 16 dikali 9 adalah 144. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua dari bagaimana menentukan EPB dan KPK dari 3 bilangan. Sekarang kita lihat 28. 28 adalah 2 kali 14, lalu 14 2 kali 3. Ya, kalian perhatikan. Kemudian 63. 63 itu adalah 7 kali 9 dan 9 3 kali 3. Kemudian 84.
2 kali 42, kemudian 42 2 kali 21, dan 21 3 kali 7. Sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 28. 2 pangkat 2 dikali 7. Ya, 2-nya sini ada 2 kali dikali 7. 63, 3 pangkat 2 dikali 7. Ya, jadi kita biasakan menulis faktor yang terkecil dulu, ya, atau faktor yang paling kecil. Nah, jadi 3-nya pangkat 2, ya, karena 3-nya ada 2. Lalu dikali 7. Kemudian 84. 2-nya ada 2, kemudian 3-nya 1, dan 7-nya 1. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, baru kita tentukan EPB-nya. Nah, EPB tadi dikatakan harus memiliki di ketiga-tiganya. Kita lihat. 28 punya 2. 63 tidak punya 2. Ya, 84 punya 2. Jadi 2 tidak boleh ikut. Kenapa? Karena tidak ada di 63. Lalu 3. 28 tidak memiliki faktor 3. Ya. Maaf di sini 28 tidak memiliki faktor 3, kemudian 63 memiliki faktor 3, dan 84 memiliki faktor 3. Jadi di sini 3 tidak boleh ikut. Ya. Karena apa? Karena dia tidak ada di bilangan 28. Oke, nanti kalian ulangi lagi penjelasan saya, ya, bagaimana biar kalian paham nantinya. Lalu sekarang kita lihat yang 7. 7 ada di ketiga-tiganya. Oleh karena itu 7 yang hanya boleh disertakan. Ya, jadi EPB-nya adalah 7. Lalu KPK. KPK kita lihat. KPK mengali semua. Nah, jadi yang kita pilih 2 pangkat 2. Karena kebetulan ini sama ya. 2 pangkat 2 dan ini 2 pangkat 2. Jadi kita pilih salah satunya saja. Jadi tidak usah ditulis dua-duanya. Ya, yang kita pilih hanya salah satunya saja. Lalu di sini 3 pangkat 2 dan 3. Yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Lalu dikali dengan 7. 2 pangkat 2, 4. Dikali 3 pangkat 2, 9. Dan dikali 7 hasilnya adalah 252. Nah, itulah penjelasan saya bagaimana menentukan sebuah EPB KPK dengan menggunakan pohon faktor. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian mengerti dan sebagai bahan pengetahuan buat kalian. Walaupun banyak sekali bertabaran ya video-video tentang EPB dan KPK. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.